Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada, dan dilancarkan segala urusannya. Dan apapun aktivitas yang dilakukan, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Di mata pelajaran yang ini saya akan membacakan surat Maryam ayat 87. Jadi kalau kawan-kawan itu ingin melihat Al-Quran itu tidak perlu beli Al-Quran ya. Beli HP atau di HP itu banyak Al-Quran di situ. Tinggal tanya Mbah Google, itu dia akan keluarkan seperti ini. Mau Al-Quran apa aja ini di sini tersedia. Surat 114 surat. Dan ini untuk perbandingan ya. Mereka berkata, Jadi di sini kenapa saya sengaja berbandingkan ini? Takutnya kawan-kawan itu tidak percaya bahwa yang sedang saya uraikan ini adalah isi Al-Quran. Hanya untuk meyakinkan itu bahwa di HP atau di sini sama aja, dia itu Al-Quran itu dijamin keaslian isinya oleh Allah itu sendiri. Jadi kawan-kawan yang ingin belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran itu membeli Al-Quran atau yang Quran kecil, atau mungkin di handphone lihat Al-Quran itu sama. Jadi kalau untuk belajar ilmu agama itu tidak harus mengeluarkan kocek yang besar. Sekarang ini kalau untuk menghadiri majelis, ya mungkin kawan-kawan yang tidak sibuk sih mungkin bisa ya. Tapi kalau kawan-kawan itu sibuk bekerja, pergi pagi pulang malam, nah itu akan susah untuk meluangkan waktu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu ya. Kalau orang itu bekerja, yang dia tahu itu hari Jumat dan kemudian hari Senin. Ini kalau orang bekerja. Kalau petani, yang dia tahu itu mulai bercocok tanam dan kemudian memanen hasil. Itu yang diketahui oleh kalau orang itu petani. Hari yang diketahui. Kalau orang itu pekerja kantor, dia akan sibuk memikirkan, kalau hari Jumat itu dia akan sibuk memikirkan di mana kita mau liburan, terus kemana ini kita mau liburan Sabtu Minggu, karena berhubung libur bekerja. Dan kemudian pergilah ke tempat nenek atau ke tempat saudara, pergi berlibur ke sana, main-main, mancing ikan, bakar ikan dan lain sebagainya. Dan kemudian hari itu terus berlalu sampai kemudian hari itu hari Minggu jam 9 malam. Berangkat kembali ke kota, bersiap-siap untuk bekerja besok, yang sekolah siap-siap untuk sekolah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nyampe lagi nih hari Jumat. Hari Jumat itu kemudian siap-siap lagi untuk liburan. Dirancang lagi mau kemana nih hari Jumat ini kita liburan. Dan kemudian Jumat, Sabtu, Minggu habis, balik lagi ke Senin. Begitu seterusnya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kapan orang yang sibuk bekerja ini ke majelis? Tidak ada. Hanya hari Jumat saja kalau laki-laki itu mendengarkan khutbah di masjid. Nah, itu kalau orang itu bekerja. Nah, bagaimana dengan petani? Petani itu mulai memikirkan
menggarap sawah atau ladang, dan kemudian memikirkan bibit yang mau ditanam, dan kemudian dia menunggu masa panen. Setelah masa panen, dia kemudian bersantai sedikit menikmati hasil panen, dan setelah itu bersiap-siap lagi menanam bibit baru untuk ditanam, dan kemudian dirawat, dan kemudian dipanen lagi. Itu yang terus dipikirkan selama 1 tahun. Itu harus mendapatkan 3 kali panen minimal. Dalam 1 tahun harus mendapatkan panen minimal 3 kali. Nah, itu kalau panennya bagus. Kalau panen itu ada yang jelek, berarti itu akan menjadi sebuah pola pikir yang bertambah. Orang itu akan terganggu cara berpikirnya ketika itu menemukan dia kegagalan, baik di dalam bekerja, di dalam berusaha, di dalam melakukan bisnis apapun. Apabila seseorang itu melakukan usaha dan kemudian dia menemukan kegagalan, maka itu akan menambah beban pikiran dia, dan itu akan terus berlalu sampai kemudian umur itu menjadi 55 tahun, tua, gigi sudah banyak yang ompong dan rambut sudah banyak yang memutih. Iya, kalau masa depan itu atau hari tua itu bagus, ada waktu untuk berleha-leha, menghadiri majelis atau mendatangkan ustadz ke rumah secara privat untuk belajar agama. Kalau hidup itu susah sampai tua, kapan waktu ada untuk menuntut ilmu? Setiap hari waktu itu dihabiskan hanya untuk mengejar dunia. Itu tidak salah, itu benar. Yang dihandalkan oleh orang-orang yang sibuk itu hanya sholat saja. Sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Kadang sholat isya pun terlewat karena capek. Nyampe di rumah, nyandar-nyandar di kursi, habis makan, tidur. Bangun-bangun tahu-tahu jam 4:30 subuh. Lewat sholat isya. Nah, ini kejadian yang umum dialami oleh setiap orang yang hidup di atas dunia. Itu sebabnya banyak orang-orang yang sudah tua itu dia tidak bisa apa-apa. Bahkan samiallahu liman hamidah itu tidak tahu dia artinya. Ini boleh di testing, boleh di training, boleh diuji coba kepada kawan-kawan yang lain yang mendengarkan video-video saya ini, boleh dicoba. Apakah Anda itu mengerti samiallahu liman hamidah atau tidak? Dan boleh lagi ditanyakan kepada kawan yang lain, tahu nggak dia arti samiallahu liman hamidah? Nah, kalau orang itu sudah berumur dan panjang umurnya, tapi dia tidak tahu samiallahu liman hamidah artinya, maka dikhawatirkan sholatnya itu tidak bernilai di mata Tuhan. Dianggap sholatnya itu sholatnya anak kecil. Nah, itulah yang harus dihindari. Dan saya sangat merasa prihatin dengan kawan-kawan saya itu banyak yang seperti itu. Hingga akhirnya saya membuat video-video saya ini untuk mewujudkan rasa prihatin saya itu kepada kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran, tidak mengerti arti sholat gitu. Karena orang yang tidak mengerti arti sholat itu, ketika dia berdoa kepada Tuhan, doanya itu akan dianggap doanya anak kecil. Oke, kawan, kita akan lanjutkan membaca surat Maryam. Ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahdan. Nah, saya ini ngaji nggak pintar, cuma bisa membaca doang, tapi tidak dengan irama yang indah. Karena saya ini tidak sekolah belajar atau tidak sekolah mengaji dengan irama yang indah. Wa qalu takhazar rahmanu walada.
laqad laqad ji'tum syai'an iddan. Ini 3 ayat ya, 1, 2, 3. Kita lihat terjemahannya. Mereka tidak berhak mendapat syafaat, pertolongan, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ayat 89, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kita lanjutkan di bawah, biar ada keterangan. Ang da'u lirrahmani waladan. Nah, artinya di sini, hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, Allah itu sudah berulang kali membantah di dalam Al-Quran itu bahwa dia itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi tidak ada anak Allah di atas dunia ini. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah itu di atas dunia ini. Jadi kalau kita bermohon meminta segala sesuatu hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Apabila kita mengharapkan bermohon selain kepada Allah, maka kita itu akan mendapatkan kegagalan. Contohnya seperti ini. Orang yang bekerja di kantor, mengandalkan sekolahnya yang tinggi, mungkin S4 atau S5. Dia mengandalkan ilmunya itu. Saya ini bisa digaji dengan gaji yang besar. Kenapa? Karena saya sekolah tinggi. Saya ini pintar. Saya ini cerdas. Dan kemudian dia bekerja di kantor setahun, 5 tahun, 6 tahun. Akhirnya kerja 20 tahun. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah. Kemudian dia membusungkan dadanya. Dan menepuk dadanya kepada teman-temannya yang lain. Ini bro, hasil karya gue. Bekerja selama 20 tahun di perusahaan itu, bisa beli bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli sawah. Berarti dia itu sudah bertuhan kepada dirinya sendiri. Dia sudah bertuhan kepada ilmu yang dia miliki itu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Al-Quran itu. Diajarkan orang itu, janganlah engkau berkata sombong. Janganlah engkau menyombongkan segala sesuatu kelebihan yang diberikan Tuhan kepadamu itu. Tapi seseorang itu tidak akan bisa melakukan apapun kecuali Allah itu mengizinkan. Suara tidak akan keluar dari mulut saya kalau Allah tidak mengeluarkannya. Ratusan juta orang yang bisu itu ingin bicara, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak Allah izinkan. Jadi ketika kita itu bisa melakukan sesuatu, yakinlah itu dibisakan Tuhan. Kalau tidak dibisakan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau orang itu sukses, itu disukseskan Tuhan. Kalau orang itu berhasil, berarti itu diberhasilkan Tuhan. Kalau orang itu bisa melangkah, berjalan, melambaikan tangan, semuanya itu dibisakan Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Segala sesuatu keberhasilan yang kita peroleh itu diberikan Tuhan. Walaupun orang itu bertani siang dan malam, misalkan seandainya matahari itu terbit terus 24 jam, mungkin orang itu akan bertani siang dan malam. Dan kemudian apakah orang itu berhasil? Tidak. Kalau Allah tidak memberi keberhasilan kepada mereka. Yang membuat orang bertani itu berhasil karena diberhasilkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberi keberhasilan kepada dia, maka di saat titik terakhir panennya itu akan Allah kirim hama, banjir, macam-macam penyakit tanaman yang dikirim oleh Allah kepada orang itu, sehingga tanamannya itu mengalami gagal panen total.
Dan kemudian orang itu menangis, berdoa kepada Tuhan, apa salah dan dosaku, sehingga engkau memberikan hukuman kepadaku. Baru setelah orang itu mendapatkan hukuman, baru kemudian dia minta dan bertanya kepada Tuhan, apa salah dan dosaku. Nah, perilaku ini adalah hal yang umum yang dilakukan orang ketika dia terkena musibah, terkena teguran dari Tuhan, baru dia bertanya atau baru dia menyadari kesalahan dirinya itu. Apa sebabnya kok bisa seperti itu? Karena setan itu sudah berlepas tangan. Setan itu sudah tidak lagi bersama orang-orang yang sudah mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi ketika atau sebelum orang itu mendapatkan hukuman dari Tuhan, maka setan itu bergembira di dalam diri orang itu, sehingga orang itu lupa akan Tuhannya. Banyak orang yang bekerja keras itu tidak sholat, tidak puasa, dengan harapan semua usahanya itu akan mendatangkan hasil yang bagus. Setan melupakan dia bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Berhasil atau tidaknya seseorang itu Allah yang menentukan, bukan kepintaran orang itu. Oke kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.